Malam, baiklah pada video kali ini saya akan melanjutkan review tentang buku Sapiens karya Yuval Noah Harari pada bagiannya yang kedua tentang revolusi agrikultur. Gimana revolusi agrikultur ini sendiri terjadi sekitar 12.000 tahun yang lalu yang sering dianggap sebagai langkah maju peradaban manusia. Namun menurut Yuval sendiri, ia menyebutkan revolusi ini sebagai kecurangan terbesar di dalam sejarah. Pertanian memang meningkat, jumlah produksi pangan, tetapi justru menurunkan kualitas hidup. Para pemburu penjelajah sebelumnya hidup lebih seimbang dengan diet beragam dan waktu kerja lebih singkat. Sementara para petani harus bekerja lebih keras, bergantung pada sedikit jenis tanaman, serta lebih rentan terhadap kelaparan dan penyakit. Meski demikian, pertanian mendorong pertumbuhan populasi sehingga manusia terjebak di dalam sistem ini dan sulit kembali ke cara hidup yang sebelumnya. Dengan munculnya surplus pangan, terbentuklah masyarakat yang lebih besar dan kompleks. Harari menunjukkan bahwa lahirnya hierarki sosial, birokrasi, agama, dan negara tergantung pada mitos-mitos intersubjektif yang hanya ada di dalam imajinasi kolektif. Konsep seperti dewa, hukum, ataupun bangsa memungkinkan jutaan orang asing bekerja sama, tetapi juga menjadi landasan eksploitasi, penindasan, dan ketidaksetaraan. Mitos ini yang menopang piramida kekuasaan, tempat sebagian kecil elit menguasai banyak orang. Kompleksitas masyarakat agraris juga melahirkan kebutuhan untuk mengelola informasi dalam skala besar, seperti pajak, perdagangan, hukum, dan administrasi lainnya. Otak manusia yang terbatas tidak sanggup menampung semuanya, sehingga terciptalah yang dinamakan dengan tulisan dan sistem angka. Penemuan ini bukan sekedar alat komunikasi, melainkan mesin birokrasi yang memungkinkan kerajaan besar berdiri dan bertahan. Namun, tulisan juga mengubah cara berpikir manusia menjadi lebih kaku, formal, dan terstruktur dibandingkan pola lisan yang fleksibel. Pada akhirnya, revolusi agrikultur melahirkan hierarki sosial permanen yang dilegitimasi oleh hukum, mitos, dan agama. Undang-undang Hammurabi di Babilonia misalnya menjadikan ketidaksetaraan sebagai keadilan ilahi. Harari menegaskan bahwa tidak pernah ada keadilan sejati dalam sejarah. Setiap sistem sosial selalu memberi keuntungan bagi sebagian kelompok sambil menindas kelompok lain. Contohnya pada masyarakat yang patriarkal secara era agraris telah menempatkan laki-laki di atas perempuan dan menormalisasikan struktur ketidaksetaraan tersebut. Secara keseluruhan, bagian ini menantang narasi umum tentang kemajuan manusia. Pertanian memang membuka jalan bagi kota, kerajaan, dan peradaban, tetapi juga membawa penderitaan, eksploitasi, serta penindasan struktural. Kekuatan analisis Harari terletak pada keberaniannya membongkar sisi gelap sejarah. Meski terkadang ia terkesan melakukan generalisasi berlebihan. Itu nadamu yang berlebihan, bodoh. Kekuatan analisis Harari terletak pada keberaniannya membongkar sisi gelap sejarah.
meski terkadang ia terkesan melakukan generalisasi yang berlebihan. Kesimpulannya, revolusi agrikultur adalah titik balik yang ambigu. Di satu sisi memungkinkan lahirnya peradaban yang kompleks, tetapi di sisi lain menjadi akar dari banyaknya penderitaan sosial dan ketidaksetaraan yang masih kita warisi hingga kini. Mungkin itu review saya terkait revolusi agrikultur. Sekian dan terima kasih.